Oke guys, balik lagi bersama gue Denny. Kali ini gue bakal berbagi berita informatif untuk kita semua yang tentunya ada di channel gue. Oke, kali ini gue bakal berbagi sharing untuk kita semua ya pastinya ya, tentang berita-berita yang bermunculan kali ini. Sudah banyak sekali di media sosial tentang virus corona. Sebenarnya negara kita itu sudah pernah melewati virus. Salah satunya adalah virus H1N1, flu babi, yang pernah melanda kita beberapa tahun yang lalu, yang mungkin sampai ngebuat kita lupa gitu. Kita pernah ngalamin ini sebelumnya. Terus pas datang corona, oh panik, bukan main. Orang-orang melakukan kegiatan yang benar-benar ya gitulah. Pokoknya yang ngebuat lu, wah gila ini sampai segininya orang ngelakuin gara-gara corona gitu. Corona itu eh sama seperti virus-virus yang lain yang pastinya berbahaya, tapi jangan sampai ngebuat lu itu jadi panik. Itu yang terpenting. Kenapa sih ke orang-orang bisa panik? Pertama itu karena berita. Berita yang datang kepada kita kadang-kadang bukan berita yang informatif, malah merujuk kepada berita-berita yang ngebuat kita jadi panik gitu. Berita orang yang mana pas baca berita, wah gila, corona udah datang ke wilayah gua, wah gua harus antisipasi, wah gua harus ngelakuin ini itu, pokoknya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lo lakuin. Jadi santai aja hadapi ini dengan kewaspadaan tapi tanpa kecemasan gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa menghadapi sesuatu wabah ini tanpa kecemasan? Yang pertama adalah atur berita yang datang kepada kita. Atur berita yang datang kepada kita itu berita-berita yang sehat. Jadi lu jangan langsung terima berita-berita yang nggak sehat, apalagi berita-berita yang hoax ya. Jaga berita-berita lu, misalnya di WA, kalau orang-orang yang nyebarin berita nggak jelas, blok aja lah udah. Wah ini malah ngerusak pikiran gua gini-gini. Jadi atur aja berita-berita yang sehat, yang pastinya berita-berita yang nggak hoax ya. Jangan sampai berita-berita yang hoax terus lu sebarin, wah itu hati-hati. Terus abis atur berita, selanjutnya adalah lu atur perspektif diri lu. Lu atur perspektif diri lu tentang corona ini. Ubah stigma lu tentang corona, bahwa corona misalnya adalah wabah yang mematikan, yang dimana kalau orang kena corona terus megang orang lain langsung kena corona juga terus bisa langsung mati. Oh, enggak men. Lu kalau kayak gitu sama aja nyamain corona sama virus zombie. Enggak. Corona enggak Corona enggak kayak gitu. Corona sama kayak virus-virus lainnya yang pasti ada step-stepnya, di mana lu kalau kena nggak bakal langsung mati, atau lu bakal menderita seumur hidup dan pastinya bakal dikucilkan. Enggak. Corona ada step-stepnya dan juga ada pencegahannya dan penanggulangannya. Bahkan banyak negara-negara sekarang yang udah melewati masa-masa corona. Banyak orang-orang yang ternyata udah sembuh dari corona. Jadi jangan hanya lo pikirkan orang-orang yang mati dari corona, tapi pikirkan juga potensi orang yang sembuh dari corona. Di saat lo memikirkan sesuatu yang baik, itu bakal menjadi baik untuk diri lo. Tapi di saat lo memikirkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang nggak bakal terjadi, yang nggak bakal terjadi, itu kejadian, bakal terjadi hal buruk itu. Karena otak lo mendorong sesuatu yang nggak baik itu supaya terjadi. Wah, corona bakal jadi yang berbahaya nih. Wah, gue kalau kena ya gue bisa mati nih. Udah, kalau misalnya lu kena corona gara-gara lu berpikiran lu bakal mati, ya lu mati. Karena lu nggak punya semangat hidup. Jadi pikirkanlah sesuatu yang positif, bahwa corona itu sama seperti penyakit lain, sama seperti virus lain, ada obatnya, ada penanggulangannya, dan lu nggak perlu takut. Gitu. Abis lu atur perspektif lu,
bahwa corona itu adalah sama seperti penyakit biasa, jadi lu nggak perlu takut. Yang selanjutnya adalah, ya, lu peduli terhadap diri lu lah. Jangan terlalu mikirin tentang corona. Corona lu peduliin tapi diri lu nggak lu peduliin gitu. Maksudnya seperti ini, lu biasa misalnya melakukan kegiatan olahraga setiap pagi, lu biasa misalnya sore-sore lu jalan-jalan ke taman, lakuin aja hal-hal yang positif yang biasa lu lakuin sehari-hari. Jangan kekang diri lu menjadi, wah, pemerintah nyuruh 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 misalnya di rumah gitu, di rumah doang. Ya bukan berarti seperti itu, ya lu lakuin aja kegiatan kegiatan seperti biasa, tapi tetap dalam tingkat kewaspadaan buat diri lu sendiri gitu. Lu harus tetap waspada ya, tapi lu tetap lakuin aja kegiatan seperti biasa. Misalnya lu berolahraga, ya lu lakuin berolahraga. Atau misalnya lu eh misalnya jalan-jalan ke taman, ya lakuin jalan-jalan ke taman. Atau misalnya lu ngegame, ya lakuin aja misalnya ngegame. Nggak perlu kekang diri lu bener-bener untuk corona, sampai-sampai corona menguasai kehidupan lu, corona menguasai kebiasaan diri lu. Ya janganlah. Kita hidup untuk diri kita, bukan untuk corona, ya nggak? Jadi enjoy aja, jalanin hari seperti biasa tanpa mengurangi rasa kewaspadaan di dalam diri. Nah, terus kalau udah kayak gitu, ya lu nggak bakal panik dari corona, karena lu udah mengatur berita-berita yang masuk, lu juga udah mengatur perspektif diri lu sendiri, dan lu juga tetap enjoy terhadap diri lu sendiri. Terus kewaspadaan yang harus dijaga apa aja? Yaitu adalah melakukan cuci tangan atau membersihkan diri lu setiap hari dan serutin mungkin. Ya itu udah pasti ya. Serutin mungkin lu harus melakukan pembersihan terhadap diri lu, terutama tangan lu. Jadi kita kan nggak tahu kalau misalnya benda yang kita pegang misalnya terpapar virus atau gimana. Jadi biasain sebelum tangan lu menyentuh wajah lu, atau misalnya tangan lu gunain buat makan, pastikan tangan lu itu bersih gitu, supaya nggak terindikasi lu kena corona. Biasain diri lu bersih setiap hari, setiap waktu, terus bersihkan. Gunakan terus pola hidup yang disiplin. Lu biasa bersihkan tangan lu, itu berarti menandakan diri lu disiplin. Dan selain dengan mencuci tangan, mungkin bagi yang umat Islam seperti gue, ya gue biasakan wudhu. Wudhu itu termasuk kegiatan bersih-bersih yang mungkin kalau secara medis, ya belum bisa dikatakan wudhu adalah obat dari corona. Tapi bisa dikatakan kalau wudhu itu menjaga kebersihan lu. Jadi virus itu kalau misalnya lu udah bersihin bersihin diri lu, ya lu terhindar. Virusnya langsung ke bawah air. Jadi seperti itu. Terus selain wudhu itu, kalau gua eh, beristisyak. Istisyak itu, sorry kalau pelafalan gua jelek, tapi intinya adalah lu habis kumur-kumur, lu tampung air sedikit, lu masukkan ke dalam lubang hidung lu, terus lu keluarin lagi. Terus seperti itu ya, 1 atau 2 atau 3 kali, supaya hidung lu itu bersih. Itu. Selain wudhu, ya lu bisa beristisyak pas lagi wudhu gitu. Itu menurut gue ya metode yang gue lakuin untuk menjaga diri gue tetap bersih gitu. Selain membersihkan badan dan membersihkan tangan utamanya, terus lu bisa eh, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga kebugaran tubuh lu. Contohnya berolahraga. Berolahraga yang pastinya jangan terlalu berlebihan. Jadi santai aja tapi rutin, itu bagus. Itu selain menjaga kebugaran diri lu, ya lu bisa mengalihkan pikiran lu dari kacaunya corona di negara kita ya. eh Terus selain olahraga, ya lu bisa makan makanan yang bergizi. Itu penting banget, makan makanan yang bergizi.
Dan yang terakhir adalah menjaga pola tidur lu gitu. Karena virus itu kalau yang disinggahinya tubuhnya ternyata sehat, virus itu nggak bakal bisa berkembang, men. Pasti dia bakal mati, slow gitu. Dia punya masa hidup sendiri yang pastinya dalam kurun waktu tertentu ya, karena gue bukan orang biologi ya, gue nggak tahu masa kurun waktunya berapa lama, tapi yang jelas gak bakal lama. Dan kalau dia di dalam tubuh orang yang sehat ya dia bakal mati, nggak bakal lama. Jadi tenang aja untuk orang-orang yang panik. Intinya yang pertama, saring berita-berita yang masuk ke dalam diri lu menjadi berita-berita yang sehat, berita-berita yang informatif, dan berita-berita yang tidak hoax yang membuat lu jadi nggak ke distract. Terus yang kedua, atur perspektif diri lu bahwa corona adalah sama seperti penyakit lain, penyakit-penyakit yang pastinya ada penyebabnya, ada penanggulangan, serta pencegahannya. Pasti semua penyakit kayak gitu. Anggap aja penyakit corona sama seperti penyakit biasa, yang bukan seperti wabah zombie di mana lu kalau kegigit lu langsung wah berubah gitu dan lu bakal mati habis itu. Enggak. Anggap aja seperti penyakit biasa. Terus abis lu atur perspektif diri lu peduli terhadap diri lu sendiri. Peduliin diri lu daripada lu peduliin corona. Daripada gue mikirin corona, ya gue main game aja lah, atau gue jalan-jalan ke taman lah. Lakuin aja hal seperti biasa. Ingat, tapi dalam tingkat kewaspadaan. Lu harus waspada terhadap sekeliling lu, gunain masker, cuci tangan gitu. Terus abis lu peduli terhadap diri lu sendiri, nah disitulah uh, lu nggak bakal panik, karena lu udah menyaring berita, mengatur perspektif, dan peduli terhadap diri lu sendiri. Tubuh lu bakal sehat. Jika tubuh lu sehat, itu virus nggak bakal masuk ke dalam tubuh. Jadi santai aja, keep calm, tapi tetap waspada. Oke, salam dari gue, Denny, dan sampai jumpa.